Selamat datang kembali di Ruang Penghakiman. Mari menghakimi. Oke, malam ini kita kedatangan kedua orang terdakwa. Tapi sebelum perkenalan, tema malam kita hari ini apa itu? Tema kita hari ini adalah konser atau ibadah. Iya. Konser atau ibadah? Konser ibadah atau konser atau ibadah? Konser atau ibadah. Oh, Ya, pembuat acara lupa. Konser atau ibadah temanya. ya, udah banyak yang nanya juga dari dua terdakwa ini. Mungkin langsung perkenalan aja ya. Langsung aja. Dari sebelah kiri saya, tuh nggak ada. Sebelah kanan. Oke, saya Mas Woko. Ya. Katanya worship leader yang jarang dipakai. Masa? Sebulan sekali ya. Enggak ya, tetap dipakai. Dipakai. Terus gembala katanya jarang dipakai. Karena memang Jarang dipakai. sering salah sih masalahnya. Bukan suaranya jelek. Iya, salah satunya itu, salahnya itu. Oh, berarti LPL harus bagus suaranya. Enggak. Oh, enggak ya. Menurutku enggak. Enggak. Tak pikir. Nanti kita bahas. Sabar. Nanti Instagramnya ada di sini. Oh iya, namanya Dan pelayanannya di mana, Mas? Saya ada di SGS tentunya. SGS tuh? Sola Gracia Solo, anak buah Pak Yutam. Wih. tetap ya ada. Harus dong. Nanti Instagramnya di sini enggak ya? Iya. Ada ya, ada Pak Yutam. Saya pokoknya ngadul Pak Yutam. Oh. Iya. Terus? Sebelah kiri lu. Karena saya. Oh, karena. Kalau pencapir ya. Sapa jenengku sapa nih? Jenengku oke ta. Dimas Brinda. Kalau yang di flyer tuh Dimas Brinda. Oh, nama saya Dimas, tapi nama panggungnya Brinda. Oke. Nama panggung. Pelajar nama panggung. Saya dari keluarga baik-baik. Dan saya dilabeli musisi apa gereja. Sebenarnya itu sangat berat. Katanya gitu, Mas. Ya kan musisi gereja cuma hari Minggu, Mas. Kayak Mas ini bulan sekali. Sekali, Mas. Mending aja. Iya. Apa itu, Mas? Ya itulah, saya sebetulnya musisi gereja itu cuma seminggu sekali. Yang 6 hari itu musisi dunia dan akhirat. Dan pelayanan di mana? Saya ini anak buahnya Pak John ini saya. Oh, anak buahnya. Di mana? Di GKIN Merpati Solo Baru. Gembalanya sama disebut juga lah. Mosok kalah. Oh iya. Bu Istiqomah. WTH. Itu hari Senin ini. Ini gara-gara aku nyebutin gembalanya dulu. Gembala pun sama. Gembala lu siapa? Tuhan Yesus. Iya. Kita gembala siapa ya? Tuhan Yesus. Oke. Apik kowe. Oke. Mengangkat tema konser atau ibadah. Nah, yang terjadi Saya juga bingung ya kan. Iya. Mau mempelajari ini, tapi kok daripada kita pelajari ini langsung tanya para pelaku, terutama terdakwanya ya gitu. Mengenai tema kita malam ini buat terdakwa ya kan. Kan seperti captionnya di Instagram yang di share tadi siang itu kan fenomena yang terjadi. Wah, langsung berat ini ya. Langsung. Oh, berat ya? langsung. Kok berat ya langsung kan? Ini kalau nggak bisa jawab, ada pengacara tau Pak? Ada. Pas. Oh iya, ini pas. Pas. Kan beberapa sudah jadi bahasan mungkin di banyak perkumpulan ya. Perkumpulan gibah. Bukan silat ya, yang Bukan. yakin Perkumpulan gibah di luar gereja. Dunia persilatan. juga dari kelompok-kelompok satir, juga dari beberapa para influencer, bahkan gembala, bahkan para orang-orang teologi sendiri menyayangkan atau mengamati menyoroti ibadah sekarang ini kan lebih condong justru lebih ke show-nya, performnya, tidak pada esensi ibadahnya sendiri. Kalau menurut dari Mas Woko sendiri seperti apa, Mas? Ya, itulah fenomena yang terjadi sebenarnya. Di banyak gereja itu sebenarnya ngalamin di fase kayak gitu.
Saya kan mengamati gini. Tergantung ya sebenarnya. Setiap gereja hari-hari ini memang sedang gencar-gencar. Apalagi kan kalau teman-teman semua nyaksikan di ibadah online. Wih, ini lagi seru kan? Ibadah online itu mereka kayak berlomba-lomba menyajikan sesuatu yang menarik. Nah, yang menarik, yang entertain banget dan seolah-olah yes inilah gitu. Tapi kan terlepas dari itu semua sebenarnya kami nggak menyalahkan atau menghakimi itu benar atau salah kan enggak. Cuma saya berpikir gini, harus kembali ke esensi tadi. Esensi dari sebuah ibadah. Karena pada prinsipnya kan ibadah itu sebuah penghormatan kita sama Tuhan. Nah, bagaimana cara kita menghormati Tuhan itu penting. Kan bisa lewat apa aja, Pak. Kalau pas di gereja ya bisa lewat pujian, penyembahan. Karena saya renungkan ya kemarin beberapa bulan yang lalu tuh saya pernah renung ke ini. Ternyata itu kata ibadah itu kan kayak orang menundukkan diri. Menundukkan diri sampai mencium, kalau itu kalau bahasa Yunaninya, karena saya bukan orang biologi ya. Jadi ya ada belajar saya bukan orang biologi, nggak ngerti. Aku tak renungkan karena waktu dulu saya waktu mau buka persekutuan sih. sudah buka? Sudah 2 tahun ya, si Tuhan. Nah, saya harus memperbaiki sih sebenarnya, artinya ini. Sebelum melakukan sesuatu ini, jadi saya tadi bilang nggak salah mau pakai layar bagus, LED, lighting, entertain banget nggak ada masalah. Menurut saya loh ya, nggak masalah. Yang penting motivasinya ibadah ya. Iya, motivasi setiap gereja tuh apa gitu. Kalau mau cuma sekedar hanya untuk menarik jemaat sana biar balik ke sini, itu saya nggak masalah. Berarti kan kayak apa yang terjadi sekarang kayak gitu ya, untuk menarik gitu ya. Bisa jadi kan kita nggak tahu. Apakah Mas Eko, Pak John bisa tahu hatinya gereja masing-masing? Kan nggak ngerti. Ini yang ilmu kebatinan. Yang hanya orang-orang yang punya kebatinan yang ngerti. Sisa kita gitu. Yang penting tadi balik ke esensi dan tergantung motivasi masing-masing gereja sih. Kalau kami, saya pribadi itu aksesoris. Aksesoris. Sebenarnya obrolan kita ini kan berangkat dari podcast kita yang ketiga ya sebenarnya. Yang sama Bang Heru. Yang kita ngomong soal pemuda itu. Di situ kan Bang Heru tuh ngomong gini. Yang penting itu bukan fasilitas. Jadi bukan gedungnya tapi orangnya. Yes, penyembah. Terus obrolan kita sama Mas Yosef yang terakhir, Mas Yosef bilang gini. Sebenarnya pakai 1 gitar pun juga bisa kok. Cuma nggak harus dengan alat musik yang komplit, dengan panggung yang gede gitu. Tapi yang terjadi sekarang tuh kayak kalau kita ngeliatin ini kan lagi musim ibadah online ya. Metaverse juga, Mas. Baru-baru ini. Oh iya. Apalagi dengan metaverse. Jadi kayak gereja di jalan. Iya. Gereja tuh kayak berlomba-lomba menyajikan yang terbaik. Yes. Jadi kayak apa ya? TV. Jadi menyajikan yang terbaik gimana caranya untuk menarik orang-orang supaya melihat. Itu apa enggak larinya jadi kayak nyari viewers ya? Kalau menurut Mas Brenda gimana? Dari sisi musisi jawabanku sebagian wis terjawab sih. Cuma aku mau menambahi. Yo, dari sisi mungkin aku pernah berkecimpung di dunia hiburan di produksi. Nah, jadi benar kata Mas Moko tadi. Nek apa ya kok kebanyakan sekarang berlomba-lomba apa tampilannya panggungnya di lightingnya di sangarke, alat musiknya di upgrade, olah ya. Itu nanti malah apa ya? Kayak sing ngomong ki mau sapa Pak Heru. Sing penting kan orangnya. Lah nek saka awake dhewe kulino main ning rasane koyo konser, bener. Wah, panggungnya gede walaupun anak sing nonton. Tapi kok pelakunya, pelayannya, mbuh itu siapa itu jadi lali esensi dari pelayanannya. Malah ngomong sodek, wah aku nonjolke, wah suaraku iso ngono. Ya jadi lupa kembali ke tujuan padahal awalnya pengen memberi yang terbaik.
Itulah godaan terbesar di panggung Mas. Terus dari Mas Woko ya, Iya. Mas Woko sendiri kan pelaku di sini juga, WL sendiri. Perlu nggak itu? Apa Mas? Penting nggak dari Fasilitas. fasilitas semua itu? Kalau menurut saya bisa dikatakan perlu, penting ya penting. Tapi dikatakan tidak penting ya tidak penting. Jadi saya bisa tergantung kita. Jadi sebenarnya ada atau enggak masalah ya? Enggak masalah. Loh, saya pernah gini ngalami. Dipersiap. Saya pernah ngalami fase kasus sudah dipersiapkan muateng mati listrik. Saya ngalami kayak gitu. Dan apa yang aku lakukan? Nyanyi tanpa musik, jemaah diajak nyanyi, udah tuh. Tanpa lampu, tanpa lighting. Jadi kayak Tuhan ngomong gini, ini seolah-olah aja ya. Saya nggak ngerti, Tuhan nggak ngomong langsung sih. Siapa tahu ngomong langsung. Wih, nyanyi enggak lah. Cuma saya roh dalam hati saya dan roh saya bilang, udah jangan nyembah aja. Lagu pasti setiap kali mati lampu dalam Yesus, ya kita bersaudara. Habis itu ada kuasa dalam darahnya supaya lampunya listrik nyala sambil nunggu. Tapi sebenarnya intinya ternyata waktu mati itu kayak Tuhan ini, fasilitasmu yang kamu persiapkan. Kalau aku nggak suka, aku bisa mati seketika itu. Tapi kamu masih bisa nyembah, kamu masih bisa ibadah. Kan? Nah ini gitu. Jadi penting. Namanya orang kan memberi yang terbaik kan dipersiapkan dengan yang sebaik mungkin. Entah itu aransemen, suara, terus tata letak panggung. Kan namanya orang dipersiapkan untuk menarik Tuhan dan menyukakan hatinya Tuhan. Nah, tapi banyak kali kan sekarang tak cekatin dulu. Mesti nyenangkan jemaat, tidak apa kan? Ya, yang terjadi kadang-kadang seperti itu. Tapi kemarin aku nggak tahu ya hari apa itu saya lihat satu khotbah dari satu gereja yang bagus, entertainnya bagus, songnya bagus, Gereja besar. Dimana? Dan baru Di mana? Jakarta. Bikin di Solo. Oh makanya kok banyak amat gereja besar. Enggak, gereja Jakarta dan itu yang lagi semua fenomena. Hamba Tuhannya bilang begini, orang boleh mencibir, dia cuma motivasinya, dia penting kan motivasi saya yang Tuhan yang tahu. Dia waktu itu dia lihat, waktu dia ikut papanya, dia lihat ikut papanya pelayanan banyak gereja-gereja kumuh. Mic peyok-peyok masih dipakai, ya kan adanya itu. Padahal pastornya oke. Terus fasilitasnya oke, tapi masih dipakai dan sebagainya. Nah berawal dari motivasi, mosok buat Tuhan kayak gitu. Ya kan? Akhirnya dia buat seperti itu. Nah tergantung, makanya tadi dia bilang motivasi awal. Dia mau apa? Kalau hanya untuk sebuah pertunjukan, dia kasih entertain supaya nama dia dipermuliakan, nah itu bukan ibadah. Dia ingin menjadi Tuhan lewat panggung, lewat itu. Bisa jadi loh ya. Tapi kalau esensinya, motivasinya kasih baik yang terbaik yang Tuhan. Makanya tadi penting dan tidak penting. Nggak ada pun ya tidak apa-apa. Kan toh juga kalau saya di kamar nyanyi nyembah, kalau tidak bisa gitar kan mosok tepuk tangan ya bisa Mas. Oh kita ngamen aja di jalanan, tepuk tangannya saya nyanyi. Kan intinya kan bukan soal apa ya, itu saya pikir itu aksesoris. Orang nggak pakai aksesoris kan tidak apa-apa. Kalau punya ya dipakai. Iya no, maksudnya ada mie instan masuk beli yang susah-susah. Kalau nggak punya gitu ya utang gitu ya. Nah itu. Kalau Bukan selama beli aksesoris. tapi gini Mas, utang nggak apa-apa, yang penting bayar Mas. Nah, Iya. rapat utang terus melayu. Apalagi minta lebih murah. Terus ya jadi fenomena sekarang kita kalau lihat YouTube itu ya. Iya. Kita lihat YouTube itu kita nyari live konser kayak apa ya, sekarang kan gereja-gereja kayak bikin tim apa ya, tim kreatif, terus di situ ada tim untuk musik, ada tim untuk penyembahnya gitu, mereka bikin acara di satu kota. Itu kalau melihat sebenarnya gini ya, kalau aku pribadi sebenarnya ironi juga sih. Mereka bisa bikin kayak gitu, menghabiskan dana gede, mereka undang orang-orang datang untuk nyembah, untuk memuji Tuhan di satu malam, di satu saat itu, entah itu 2 jam atau 3 jam. Tapi di sekitar mereka kan banyak orang yang belum kenal Yesus. Pertanyaannya, untuk apa itu mereka kayak gitu? Sampai dimasuki YouTube gitu loh. Terus judulnya live konser. Tapi ternyata
ketika mereka melakukan itu, di luar itu banyak nih orang-orang yang belum kenal Yesus, orang-orang yang kelaparan gitu. Padahal kan duitnya bisa buat itu. Kalau menurut Mas Brenda gimana? Iya, Pak. Ini berarti Iya, orang aku mau beli kopi Mas. Itu fenomena yang terjadi. Oh, ya? Nggak cuma di dalam, di luar negeri itu juga kayak gitu. Apa kita ikut-ikut mereka? Apa gimana? iya ya, Nek, menurutku ya. Ini ironi, bener ironi. Ya seharusnya kalau mereka bikin kayak gitu ya melibatkan warga sekitar, paling ora opo lah kon jaga parkir, opo-opo. Ya misalnya gini weh, nek tak pandang dari sisi kui konser. Ya. Nah, misalnya aku kan pernah melu bangun panggung usung-usung opo, kan misalnya iki gawe acara enek produk rokok kayak konser undang artis. Yes. Mesti kan nekake wong dodol apa Iya. Karang Taruna sekitar kan melu tunggu. Pasar. Nanti tim editornya translate-nya tim editornya Misalnya ada sebuah panggung pertunjukan yang dibikin suatu tenan motor apa ya, mesti kan ada pedagang, ada warga sekitar yang terlibat, jaga parkir atau jaga keamanan, ormas ngono kae lah. Nah, paling enggak mereka juga bisa mencontoh seperti itu. Nek mereka tekan lho ya, maksudnya ikine tekan kono nek pikirannya nyampe apa enggak? Nah, nek emang pengen aku sing penting tak liput tanu orang gak khas kita ya wis. Berarti ada apa ya? Tujuan konsernya itu menurutku enggak 100% no. Anu ya, seharusnya ki belajar dari apa yang dilakukan gitu. Kalau belajar dari Orang dunia ya. malah malu ya bener ya. Ya malu. Kita kan sebenarnya kan tak jawab ya. Kan Ya, kan gitu, Mas. banyak kan yang gini kan. Mereka bikin konser gitu, bikin acara penyembahan di hotel. Di tempat yang udah nyiapin semua fasilitas gitu. Tapi di pinggir-pinggir hotel itu kan banyak pengemis, banyak apa mereka sampai mikir, oh nanti habis ini ke situlah. Tapi yang kenyataannya enggak. Kita Iya, kenyataannya Enggak, Mas, maksudnya selesai pulang. ini menarik sih sebenarnya, maksudnya gini. Ya kan pada prinsipnya kan tujuannya kan harus mengerti dulu. Tujuannya dia membuat itu mau apa. Tapi memang kita tidak bisa perbandingan ini, Mas. Karena kan konser ya, mengeluarkan dana biaya banyak. Nah, di balik tujuan itu apa? Kalau itu penjangkauan jiwa-jiwa, waktu dia nyembah, kemudian hadirat Tuhan ada, terus orang dengar pujian, datang bisa. Saya pernah ngalami, itu pengalaman saja ya. Daripada itu saya kalau ruangannya nggak ada peredamnya. Saya pernah ngalamin Mas gini. Artinya begini, ya kita nggak bicara soal konser ya. Maksudnya waktu bangun gede lengkap itu ya. Saya pernah ngalami di mana saya di daerah Solo sih, KUB ke sana itu diajak sama anak-anak sing yes ini datang persekutuan Mas, nemeni yang lain. Kita nyembah. Buanter Mas. Mangan to mesti. Oh menyembah mangan kan luwe biar gue. Mosok kene kira disuguhi ya luwe ya Mas ya. salah garing. Nah, pada waktu aku rampung nyembah, ada datang bapak-bapak tetangga nih. Nuwun. Kula dewe krungu, saya tadi dengar pujian kok enak ya. Nah, itu tuh bisa punya efek. Nah, cuma pertanyaan saya begini, kamu buat di YouTube, jadi balik ke motivasi awalnya, tujuannya. Nah, kalau perbandingannya, kalau ke warga sekitar yang ya sebenarnya tujuannya ke situ. Cuma kan pengadaan konser itu hanya beberapa persen aja yang menang. Ya kalau perbandingan untuk penjangkauan kan memang lebih baik kan ke yayasan tuh Mas. Iya. Ini ketua yayasan juga. Jadi ke yayasan sosial. Ya memang ada lini-lini ya. Tapi kalau untuk perbandingan mungkin biar apple to apple maksudnya biar perbandingannya enak. Karena kan kalau kita perbandingannya kita ngadain konser kemudian kenapa nggak mikirin yang ini ya? Sekitarnya. Sekitarnya. Itu nanti ada time sendiri pasti. Ada obrolan yang menurut saya loh ya. Cuma kalau kita baca zamannya dulu. Mungkin zaman dulu belum ada konser ya. Iya belum. Ada. Ada. Mana? 5 roti 2 ikan konser. Mengucap syukur. Terima kasih. Kan saya
Yesus tuh nggak pernah bikin panggung untuk ayo nyembah sih. Ayo kita bikin acara dulu biar orang-orang datang gitu kan enggak? Ya. Dan tujuannya itu pasti ya kalau aku bisa bilang tuh setiap Yesus ada, setiap murid-murid Yesus ada itu tujuannya pasti apa? Ya mengabarkan Injil. Iya. Cuma yang sedih sekarang kalau aku ya bagi-bagi pribadi kok bisa sampai kayak gini gitu. Kamu rela menghabiskan banyak, bukan masalah duitnya loh. Cuma kalau duit itu dibuat untuk sesuatu, diefektifkan untuk sesuatu yang lain, apakah tidak lebih baik daripada cuma bikin konser yang judulnya rohani? Ya. Manggil tamunya yang artis gitu maksudnya. Tapi kalau satu gereja atau satu event ada ini itu terus tapi seimbang kan nggak apa-apa mas Ben. Maksudnya Seimbang itu begini. Ada beberapa lini-lini, ya lini-lini dia kan semua pasti ada departemen, nih ya konser, worshiper, terus kemudian pasti ada departemen yang untuk memang khusus sosial. Sebenarnya ini semua satu sinergi. Satu sinergi itu begini, ada tim doa, ada ini, ada ini. Sebenarnya itu perangkaian dari sebuah konser. Jadi satu, bukan konser jebakan. Bukan konser aku ya, kayak ada amen gitu apa tuh ya? Ada. Nah, itu kan satu kesatuan yang harusnya sinergi satu. Artinya begini. Ada orang yang ditempatkan untuk dia jadi ibadah lewat pujian tadi ya, musik, mempersiapkan ini. Ada yang bagian penjangkauan, ada yang bagian pendoa, ada macam-macam. Cuma yang saya maksud begini, untuk bagian yang ini, mungkin untuk mikirkan ke sini tuh agak berbeda mas. Iya, agak berbeda. Tapi bukan bidangnya. Gitu. Bukan bidangnya. Jadi agak berat nih mas. Pertanyaanmu tadi apa pola pikir yang jenengan sampaikan abot banget. Abotnya begini, saya yakin pemusik, penyembah, jangan mikirin kira luput mas. Kalau ada ya kan, ayo jujur aja ayo. Sebenarnya itu juga masalah juga. Iya benar masalah. Dan aku catat beberapa nih. Yesus pernah ngomong, bangsa ini menyembah hanya pakai mulut aja, tapi hatinya jauh karena dia nggak melakukan pengajaran. Ya itu benar banget. Ya artinya begini loh, kita boleh ngadain konser apapun, menurut saya boleh. Dan tujuannya harus benar. Tapi kehidupan di luarnya juga benar. Nah daripada lebih parah sekarang ini di luar tidak benar, ngadain konser gede-gedean tujuannya tidak benar pak, itu bisa repot. Tapi kalau tujuan benar, kemudian hidupnya di luar oke ya, sama Tuhan benar, dan nanti kan berarti menyenangkan hati Tuhan. Orang kan lihatnya di luar. Yang menarik, jadi beberapa esensi sudah disinggung mengenai hal-hal aksesoris, namanya aksesoris. Tapi buat saya sih itu pasti jawabannya akan sama. Cuman ada beberapa esensi sebenarnya yang akan saya tanyakan. Bahkan ini saya tanyakan untuk para top leadernya juga. Sebenarnya ini pertanyaan terutama untuk gembala. Tapi diwakili oleh dua terdakwa ini juga. Mereka juga leader soalnya. Oleh dua leader juga. Cuma kan tetap wakil mas. Oh, iya. Sebenarnya memang oke, nggak masalah, ada berkatnya, ada duitnya, bisa beli ini. Dan begitu juga esensinya sendiri lebih ke pribadi lah, tujuannya gereja masing-masing. Cuman buat saya sebenarnya semua itu tidak terlaksana kecuali kalau tidak ada eksekutornya. Yes. Ya. Buat saya sebenarnya yang saya soroti adalah para gembalanya. Dan pertanyaan saya pertama adalah, kalau bicara ibadah atau konser, kalau tadi tetap esensinya yang disinggung adalah ibadah. Pertanyaannya adalah, sebenarnya para gembala ini itu ngikutin siapa? Kalian ngikutin siapa? Masalahnya kita bukan gembala. Jadi mau jawab kan? Nah, ini saya mau ini pertanyaan saya. Sebenarnya kan kalau balik kita bicara, tadi sudah disinggung beberapa ayat, Eko sudah menyinggung bahkan mengenai keterangan beberapa hal. Brenda, Mas Brenda, ini Brenda deh, gue panggilnya Bra. Erik gue. Erik. Sebenarnya
Kalau bicara kembali ke esensi, tadi sudah disinggung. Esensi ibadah itu apa? Para gembala, kalian itu mau ngikutin siapa? Dan kalau boleh dibilang tadi Mas Moko juga punya hak bahkan ngasih masukan ke para gembala ini. Apakah tidak mengingatkan atau mengarahkan mereka lebih kepada esensi? Karena kalau bicara tujuannya mengikuti siapa, kan yang diikuti mereka ini kan bukan ngikutin Kristus. Kristus nggak ngajarin untuk show, duriin panggung dan sebagainya, aksesoris sebagainya. Kalau mengikuti mewakili Mas Oki ini, mereka itu mengikuti siapa? Sebenarnya zaman ya Mas. Zaman. Oh, kalau kita bicara zaman, kita sudah singgung. Firman Tuhan itu tak lekang oleh Betul, maksudnya begini. Everlasting. Iya, kalau firman Tuhan iya, Mas. Firman Tuhan kan tak lekang oleh waktu. Firman Tuhannya loh ya. Cuma tadi aksesorisnya. Jadi saya masukkan aksesorisnya. Ngikuti siapa? Aksesorisnya ini ngikuti zaman ya, Mas. Dunia Iya. Oh iya. Oke, kalau ngikutin Saya dunia, kira aksesorisnya ngikuti. Cuma ya tadi balik dari awal dia ngikuti dunia itu untuk apa? Gitu loh. Kan jadi pertanyaan, kan tidak bisa dijawab secara konkret. Siapa kan masing-masing setiap gereja, setiap ini gembala pasti beda-beda punya visinya. lu kalau di Kowe kan lu ngerti, Sos. Wah. gini, kalau bicara mengikuti aksesoris, banyak gereja juga nggak pakai itu. Iya. Dan mereka jalan. Ya mungkin sih, menurut kekuatan dan dana masing-masing. Jadi kan nggak bisa dipaksakan, Son. Kayak gini, seperti gereja kita, Kita Kamu sama Gusti, kan gerejanya sama ya? Kita beda tapi beda ya. Kan nggak seperti gereja lain sing dulu cuma segini sekarang segini terus aneh kan kita kan step by step dan apa ya misalnya kita pun juga sering ngasih masukan Bu buat tambah ini ya walaupun kadang langsung ACC kadang enggak tapi kan suatu waktu dikasih juga dan ya untuk ya bukan benar sebagai aksesoris dan itu juga kan apa ya membuat kita tambah nyaman tapi nggak terlalu sing mewah banget tapi yang penting kita bisa main musik nyaman bisa yang penting aja lali mau Pak PK. Loh lali esensi pelayanan Tadi jangan lupa tadi PK-nya. Pak Teratap loh. Enggak bohong. aku ya rambut tuh PK ya Mas. nggak kenal saya. Makanya itu kalau dibilang dari eksekutornya sendiri dan kalau bicara tadi esensi ibadah, bicara esensi kan berarti ada tujuan. Ya. Sebenarnya kalau tujuan tadi dibilang kalau ibadah untuk tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau boleh tanya, ya boleh nggak? Kita nanya ya. Apakah benar selama ini yang dikerjakan itu tujuannya ke Tuhan? Ya. Dari Mas Koke sendiri. Dengan apa yang manfaatnya? Ya memang kalau ditanya seperti itu kan pasti dikembalikan lagi siapa eksekutor. Ya tadi Mas, ya kan eksekutornya masing-masing kan. Nah, tapi ini pandangan saya sih sebenarnya. Sebenarnya kan itu setiap gembala tuh pasti punya namanya visi yang dari Tuhan buat setiap gembala. Nah, dan kita di bawahnya pasti akan mengikuti visi. Kalau harus searah kan satu kapal kan, tidak mungkin aku hanya pengen ke pulau A tapi yang di dalam yang asistennya pengen ke pulau B kan nggak mungkin. Mending keluar aja renang gitu kan. Nah, setiap gembala pasti punya namanya pewahyuan atau visi ya dari Tuhan. Dia lakukan seperti itu tujuannya untuk apa? Ya kan tidak bisa sama kan? Tidak bisa sama tuh seperti ini. Apakah hanya ngikutin tren gereja-gereja sekarang? Atau memang gembala memang dikasih sama visi dari Tuhan buat kayak gini ya untuk menjangkau anak-anak muda yang seneng dugem. Nah, kita nggak tahu juga ya anak-anak muda yang seneng-seneng daripada mereka lari ke sana kamu wadahi dengan fasilitas
tapi ada pengajaran di situ. Ada kan kita nggak ngerti juga. Makanya setiap eksekutornya tadi ya sebenarnya yang perlu ditanyakan masing-masing. Setiap gereja itu masing-masing. Tapi kalau gereja kan juga tidak bisa dibandingkan nih. Contohnya nih ya, gereja saya ngomongin di Solo sama gereja kami yang gereja Tuhan kami yang ada di Sumba. Kan nggak bisa dibandingkan dengan aksesorisnya loh. Kemarin kami baru ngobrol sama yang di daerah. Mas, gini saya bilang gini, kok nggak tampak yuk? Ya udah dicat putih aja karena temboknya grey, karena LCD-nya kan nggak kelihatan. Walaupun ada aksesoris, tapi kan itu nggak aksesoris. Dia pakai gitar saja juga. Pakai gitar juga pakai diesel tok. Kalau bensin rentak ya berarti tepuk tangan. Nah, karena dangdutan. Tapi intinya begini, selama tujuannya benar dan itu menarik banyak jiwa. Ya, tapi tadi setiap gembala pasti punya visi masing-masing dari itu. Dan itu kan hanya gembala yang tahu. Dan kita, kalau saya sih kan worship leader ya, ada gembala kami. Saya harus ngikutin dan saya tunduk dengan gembala. Artinya gembala pengen buat ini ya kita dukung bareng-bareng. Walaupun ada kalau namanya pertimbangan ada setuju ada enggak. Nah itu kan perlu. Ya gembala yang baik sebenarnya ketika dapat itu disampaikan dengan timnya. Kemudian esensinya dan harus jelas. Nah kalau cuma tujuannya buat lo gereja sana buat sini enggak buat gitu kan repot mas. Ya kalau di sana buat dia di sana cukong kalau di sini kita orang enggak buat lah. Terus biar ditagih utang tadi. Repot mas. Ya kan bahaya. Malah bukan nama Tuhan dipermuliakan, ujung-ujungnya kalau nggak bisa bayar utang, nama Tuhan diginikan. Yang punya iman. Nah, pertanyaannya imannya utang kayak kelola yang nggak punya barang nggak dikelola apa utang ya utangnya dibayar ada itu. Jadi tergantung ya mas eksekutornya eksekutor dari gembala-gembala itu kan masing-masing kan Tuhan kasih itu pasti remanya sendiri-sendiri dari gembalanya. Maksudnya contoh nih saya punya temen yang di era mau sana gereja kecil drame karo keyboardnya bantet drame mas. Ruangannya cilik drama gede pian juga. Tiba-tiba dari nanti saya penting ketuk aneh waduh. Tapi kan gembala punya ada ini kan beda. Jadi memang tidak bisa tadi perbandingan antara gereja. Cuma tergantung eksekutor ataupun gembala masing-masing. Sebenarnya menjangkau jiwa yang gimana mas dengan aksesoris itu. Kan dari tadi kan kalau di gereja Mas Woko kan itu untuk sarana untuk menjangkau jiwa. Itu menjangkau jiwa yang seperti apa? Nah, atau tadi yang sempat disampaikan atau hanya menarik jemaat lain, gereja lain untuk datang ke gereja Mas Woko. Apa untuk cuma mengenalkan dunia ada gereja yang gini ya. Gereja yang menarik gitu ya. Pindah sini ya. Iya. Jadi memindahkan domba dari sana ke domba sini ya kadang itu enggak ya. Memang ya kita saya kira kan tapi relatif. Itu menariknya yang bagaimana kan sebenarnya kan ada segmen-segmen yang memang ada anak muda, ada youth, ada teen, sekolah minggu. Terus terang istri saya kan sekolah minggu. Kan saya nggak Istrinya sekolah minggu. Hah? Guru sekolah minggu. Ora ya Mas. Gurunya guru sekolah minggu. Aku waduh loh. Aku suka anak-anak nih. Bahaya. Seumur hidup itu dia ini sebenarnya dia kaget saya aja. Jadi gue istri saya karena gini sekarang yang sekolah minggu mah emaknya bukan anaknya. Betul. Anaknya lari-lari yang sekolah minggu Tapi kalau di tempat kami mamanya tidak boleh datang. Nggak boleh datang ke sekolah minggu maksudnya. Tapi waktu selesai nunggu di bawah. Nah intinya begini. Contohnya gini, anak-anak sekolah minggu dia membuat pujian penyembahan, gue ngomong masa kamu terus. Kita gereja itu kayak aku tuh sama Mas ya. Terdak. Makasihnya kok dampingi. Patut. Ya anak-anak tak kasih kayak konsernya ini kan juga nggak pas. Ya ada segmennya sendiri. Makanya cara menjangkau, saya juga pakai ini, pakai green screen, pakai ini. Saya di rumah saya pakai. Nah, memang saya juga mendukung istri saya. Karena apa? Ternyata setelah pakai itu banyak anak-anak tertarik. Tapi ketertarikan itu ada kontennya yang penting. Dari sebuah apa yang entertain tadi kita buat gitu. Nah, sama
dengan mungkin pelayanan di ibadah di mimbar ya. Kita tadi bicara konser atau ibadah. Nah, tergantung isi kontennya. Kalau hanya menampilkan sesuatu pertunjukan, sesuatu entertain yang membuat orang terhibur, itu konser menurutku. Konser hanya menyenangkan jemaatnya yang datang, tapi nggak ada sesuatu yang bisa dibagi. Bayangin mas, kalau hanya sekedar itu, orang akan jadi nggak nyembah, jemaatnya nggak ikut nyembah, tapi nonton. Keren nih, penyembahanmu apa ya kan gitu. Maksudnya apa kalau penyembahanmu apa? Nah berarti kan nonton, nggak ikut nyembah. Iya kan gitu. Tapi kalau dia seorang ini ya, kita pelaku di profetik mimbar ya nyanyi. Profetik sebutannya profetik ya? Enggak, katanya ini. Saya takut jawab ini. Karena kerjaan itu nih. Artinya pram. Maksudnya kayak di mimbar kita nyanyi, ada pemain musik, singer, worship leader. Nah waktu kita nyanyi nyembah, kita pun ibadah harus, ya kan? Tapi kalau tadi dengan aksesoris kan lebih juga fasilitas kan? Kan kalau pakai gitar gembung satu sama keyboard dengan alat musik lengkap dan bahkan pakai yang ini mas jadi mas, kuping ini loh, monitor. Ah itu pun juga jadi enak dengarkan. Oh ngelebune deh lah, kita nyanyi F kan beda mas tadi. Nah tapi kan waktu kita nyembah, jemaat juga ikut nyembah, hanya untuk membawa kita sama-sama nyembah Tuhan gitu loh, bukan untuk pertunjukan. Pertunjukan apa kenal Mas Eko drama ini, striknya diputer-puter. Colot-colot Lalu gimana nih? Apakah penjangkauan jiwa kan memang banyak nih yang ngadain live streaming, konser-konser, penyembahan apa itu, penjangkauan jiwa yang seperti apa menurut kira-kira? Aku cuma mau nambahi sing tadi ya, apa? Kok nambahin terus? Lah, lagi wis komplit Mas. Komplit apa? Iku bayarannya paruh. Sing tadi ya. Misal ibadah itu terkesan seperti konser. Wah, mainnya sangar. Itu menurutku pun ada sisi minnya, sisi negatifnya. Kan gini, kalau misalnya gini itu konser misalnya gini band metal. Aku cah jazz teko. Padahal subuhane iki mung metal kabeh. Aku ora seneng, biasa aku lunga. Pasti dono lah. Seperti misalnya wong pengen teko ning gereja, pengen nyembah kok malah suasanane ngeruwetan musik. Wah, ras itu esuk ras do teko meneh. Nah, itu menurutku sing mungkin malah jadi apa ya? Membuat orang infil. Iya. Jadi malah ganggu. Ya, mungkin kan gak semua orang seneng sing koyo ngono kuwi kan. Nah, jadi mungkin konser boleh tapi ya disesuaikan lah. Misalnya ning kono ibadahe umum kan enek wong tuwa, enek cah enom. Lah, ya piye maine sing kira-kira dirungokke penak, Lebih gampang. Metune gampang. Kayak awake dhewe. Gak mikir loh. Ini antara udah memberi yang terbaik apa memang ra persiapan? Itu sih. Apa kita mau baca dasar? Katanya mau dibaca dasarnya dulu ya. Baca Alkitab, enggak ada Alkitab kok. Alkitab. Kalau mau baca Alkitab kok. Mau kita apa? Iya. Akhirnya kan requestan komplit toh. Alkitab gua akeh. Tapi ra mudeng kabeh. Kakean tafsiran mana itu? Sebenarnya tadi Pastor John itu udah ngasih ini sih, ngasih dasarnya dulu sih Pastor John ini. Di 1 Korintus ya, Pastor ya, Pastor John ya. Ya Pastor kok. 1 Korintus kipi to Mas? 3. Jadi dasarnya yang dikasih Pastor John tadi siang itu toh, 1 Korintus 3 ayat 16. Saya bacakan ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Ya. Jadi maksudnya gimana? Jadi begini, dari awal kita sudah membahas mengenai apa yang tampak. Ya. Ya kan, tadi sudah panjang lebar
sudah disampaikan, memang tidak salah. Yang kedua, jadi dampak kalau mau, memang seperti Mas Moko bilang, setiap gereja ada departemen, sudah ada litbangnya masing-masing. Yang ngurusin bagian ke masyarakat siapa, yang ngurus sosial ada siapa. Terus tadi Dimas sendiri sudah sampaikan mengenai peribadahan, bicara liturgi. Jadi memang tidak untuk jadi ajang pertunjukan, karena balik lagi kalau bicara selera musik, ibadah, tidak dipungkiri setiap Jumat pun punya pemikiran ke situ juga. Makanya banyak denominasi gereja yang tetap pakai alat musik ataupun tetap dengan tidak pakai alat musik. Nah, balik lagi dari awal esensi ibadah mengenai gereja, mengenai aksesoris, tapi inti dari semuanya ini adalah kembali ke pribadi masing-masing. Bicara eksekutor tadi sudah ada dijelaskan, setiap gembala punya visi misi, punya pewahyuan, tapi kembali sebenarnya ke diri masing-masing. Apakah selama ini diri kita beribadah, berpelayanan, apakah benar-benar memuliakan Tuhan? Jadi seperti itu. Bicara tadi ikut-ikutan, kalau mau ikut-ikutan sebenarnya mau ikut Kristus. Kalau bicara tadi, kalau saya sih bukan tetap kalau dari saya pribadi ke eksekutornya, karena bicara kuasa urapan tetap dari atas ke bawah. Dari pengembalaan, setiap pengembalaan berbeda-beda. Karena tadi Dimas bilang kan semua tergantung dana, berkatnya masing-masing ada step-step. Tapi apakah pantas kalau kita bicara ibadah? Kalau kembali gereja kan diri kita. Tadi kan bicara gereja itu gedungnya. Apa yang tampak kita bicara. Sekarang bicara di esensi pribadi masing-masing. Gereja kan itu kita sendiri, hati kita, bersemayamnya Tuhan ada di hidup kita. Bicara ikut-ikutan, apakah pantas orang gembala kita berpelayanan cuman sesekali aja naik keledai? Tapi banyak gembala-gembala sekarang atas dasar fasilitas, ada berkatnya kok, kan memang ada berkatnya, ada duitnya. Tapi apakah pantas melihat jemaat-jemaat yang bahkan kelaparan, gak usah ngelihat luar dulu, gak usah ngelihat sekeliling dulu, jemaatnya sendiri kelaparan? Apakah para gembala itu mengerti? Jadi menurut saya balik nih ke Dimas, bicara tadi esensi ibadah dari diri kita nih. Setelah semua penjelasan itu, apakah penting, dan kalau kembali ke pribadi masing-masing nih, ibadah itu menurut lu sendiri dari semua yang tadi sudah dijelaskan ya, dan dari apa yang sudah Kristus lakukan, sebenarnya kita itu beribadah itu harusnya gimana kan? Gimana? Beribadah itu gimana? Harusnya gimana Pak? Gimana Pak? Ya beribadah sesuai dengan apa ya? Kemampuan gereja sih pertama. Nah, kalau dari pribadi dulu, pribadiku, nek aku pribadi ya dari pelayanan ya. Nah, nek aku sih ya apa ya? Saat tekannya awal dewi bahasa Indonesia sih. Semampu kita memberi apa yang bisa kita lakukan pekerjaan untuk Tuhan. Jadi enggak perlu kita aku pengen dengar ngarepe koncoku aku ketok Indonesia. Di depan enggak perlu dipaksakan. Tidak perlu dipaksakan. Ini secara pribadi ya. Misal di depan teman-teman, di depan pelayan yang lain biar kelihatan aku lebih wah, terus aku aku tak nggowo alat sing luwih sangar, tapi opo piye ya. Jadi kembali, misalnya saya sebagai pemain musik ya Mas ya. Iya. Aku duweku misal di gereja enggak punya, ini semisal di gereja enggak. Cuma ada drum tapi simbalnya pecah. Kebetulan aku punya, yuk tak kasih biar
suasananya lebih dapat, memberi yang terbaik. Tapi semampuku punya aku ya ini tidak perlu aku wah boleh zilian apa cari pinjaman wah buat beli biar dilihat nanti di live streaming dilihat wah Dimas Timbale apik ya, Dimas Timbale apa enggak perlu lah. Sebisanya kita aja. Enggak cuma di musik, ya di apa aja lah. Begitu. Benar di dalam dari Yes. diri masing-masing lihat kemampuan kita aja. Jadi Mas Moko. Kalau saya sih gini, kalau secara pribadi, saya lebih senang tentang mempersembahkan hidup kita. Itu ibadah. Kan Roma 12 ayat 1 ya. Persembahkanlah. So, boleh baca genan ya? Boleh, Baca, aku masuk aku ramo. Ini ketua. ketua ya Ketua geng Mas. Ketua yayasan. Ketua geng. Aku baca gini ya. Karena itu saudara-saudara, kan demi kemurahan Allah. Ini Paulus nggak? Aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati menurut saya begini, ketika hidup kita benar-benar menjaga kekudusan buat Tuhan, terus hidup kita melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Yesus ngajari kasih, ya kita kasih. Nah itu yang saya terapkan sebenarnya. Mau suara bagus, mau alat musik lengkap, musik apa ya namanya? Tadi aksesorisnya sehebat apa, tapi kalau pelaku atau penyembahnya nggak benar, nggak ada apa-apa, itu bukan penyembahan, bukan ibadah. Ibadah itu kita. Tadi kita itu bait suci. Nah kalau bait suci, menurut saya lebih baik saya menjaga kekudusan saya. Saya sering kali, mungkin Mas Eko sering pelayanan bareng ya. Nggak penting. Tuhan kasih kesempatan untuk kita melayani, tapi intinya kesiapan hati, hidup kita. Motivasi yang benar. Nah, urip kita juga penting. Nah, jangan mungkin kita di depan wow, ini banyak orang nih. ya Di depan wow keren, suaranya oke, nyanyinya mantap, musiknya juga keren, aransemennya jago. Suruh doa, padahal kan doa pribadi biasa bisa. Tapi kenyataannya waktu saya coba ya main musik ya doa ya, suruh mimpin doa aja. Kadang-kadang jangan aku bikin doa itu susah. Nah, kemudian di luarnya juga nggak jadi berkat. Ada banyak kasus-kasus terjadi. Nah, itu menurut saya, di depan konser. Tapi orang konser kan, teman-teman mungkin lihat kalau konser di dunia tuh, wow banget, glamor, oke. Ternyata di belakangnya banyak kasus. ya Tidak sesuai dengan apa lagunya mungkin, tapi kenyataannya di luar sama dengan hidup kita. Nah, kalau hidup kita di luar, di keluarga, dengan keluarga aja sudah nggak oke, menurut saya itu nggak hebat. Sehebat apapun dia, di balik kehebatannya. Jadi dari dalam dulu. Iya, dari dalam kan. Jadi Dimas pun apa yang ada apanya kita, apa adanya kita. Iya, yes. Dari dalam baru ke lingkup kecil di keluarga. Yes, no. Dan baru gereja. Wah, Iya. Karena Yesaya kan juga dapat Yesaya 1 ya. Doamu aku memalingkan muka. Orang doa tuh aku memalingkan muka. Apalagi gini. Dan aku benci dengan pertemuan-pertemuan perayaan-perayaan tahun barunya gitu. Dia nyanyi di Yesaya itu cara dia nyanyi, dia nyembah, dia ngadakan pertemuan, tapi hidupnya nggak benar. Itu nggak ibadah, Tuhan nggak suka malah. Sampai dulu jahat, makanya Yesus tadi ngomong kan di Matius, dia ngomong ini, bangsa ini seperti orang munafik, nyanyi dengan mulut, lakukan main musik dengan ini, tetapi hatinya jauh dari pengajaran itu. Menurut saya karakter Kristus yang harusnya menjadi gaya hidup kita. Menyembah kan nggak perlu harus banyak ini, Mas. Saya pikir kita tadi hutang bayar itu udah penyembahan. Loh iya enggak? Iya. Nah, kalau kita hutangnya hutang sama jenengan, kayak pinter nyanyi, main musik pinter. Hutangnya tak bayar ya, Mas. Sesuk ngapusi ya, enggak jadi berkat. tapi aman ya udah. Iya. Apa? Saya dipotong Mas sudah, Mas. Auto debit Mas hutang saya, Mas. Nah, saya kira sih gitu ya. Balik menjaga kekudusan itu jauh lebih penting. Karena toh besok ini kita kalau bicara ke depan, kalau sudah antikris mau ibadah pakai apa? Wah ini antikris. lain yang nggak sampai hati. Ya, saya kira kalau sudah mau masuk ke akhir zaman antikris, ibadah semua sudah dibatasi. Apakah itu nggak bisa ibadah?
Apakah masih ada berani nggak waktu pakai layar, kemudian musiknya seharga miliaran, pemain musiknya bisa sekarang fenomena terbesar sekarang panggil artis untuk nyanyi, ya kan? Saya setiap hari kan, saya jujur ya, setiap hari itu lihat YouTube gereja-gereja. Bukan apa-apa. Saya sebenarnya cari firman. Tapi dari situ kelihatan, ngundang ini. Tapi yang diundang ini belum tentu menjadi berkat, hanya pintar nyanyi. Saya nggak ngerti. Makanya bedanya penyembah sama penyanyi. Kalau penyembah, dia memang hidup untuk menyembah, mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan dalam segala hal. Nggak usah nyanyi. Nggak usah nyanyi pun dia mempersembahkan. Tapi kalau penyanyi, nyanyi toh, nggak ada urapan. Kadang-kadang nyanyi nggak bisa dirasakan. Gitu. Saya kira gitu ya Pak. Yes. Tadi ini berarti udah dapet nih ya bedanya konser sama ibadah. Dia udah dapet ya. Jadi kalau aku pribadi sih gini, kalau konser itu kan sebenarnya untuk memuaskan kita, menghibur lah, menghibur ya. Kita nyari hiburan itu buat apa? Biar puas, aku seneng gitu. Cuma kalau ibadah itu harus ada sesuatu yang yaitu tadi yang dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi kalau kita ngomongin sesuai tema kita ini, konser atau ibadah, kita udah dapat nih poinnya nih, antara konser dan ibadah. Cuman menarik memang kalau kita mau, memang nggak akan habis. Karena sebenarnya yang terjadi di lapangan lah, kan perseteruan antara gereja yang karismatik dan non karismatik. Sebenarnya kan fenomena ini terjadi doktrin. Cuman balik lagi ke doktrin sinode atau gereja masing-masing kan, kita mau nggak ikut campur, yang penting balik lagi. Mas dan Mas Moko tadi sudah sampaikan, berangkat dan tujuannya kemana itu sama kayak kita kemarin yang minggu kemarin itu kan anak-anak 316 ya, mereka ibadahnya juga beda. Mereka pakai musik metal, musik punk gitu. Ya orang mau lihat itu salah ya terserah gitu. Kan balik lagi ya sama yang dibilang sama Brinda sama Mas Koko tadi, ibadah itu kan sebenarnya kita ke Tuhan. Mau cara kita gimana pun ya orang mau nilai gimana ya belum tentu benar penilaian orang. Jadi yang lihat itu siapa? Yang lihat Tuhan. Lihatnya apa? Lihat hati. Bukan melihat apa yang kita lakukan kan? Kan gitu kan? Iya, hati kita. Sebenarnya kok itu selalu terngiang-ngiang dan tersebut terus ya. Apa? Tuhan selalu melihat hati, Tuhan selalu melihat. Firman-nya ada John. Iya sih. Firman-nya ada John. Tuhan itu melihat hati gitu. Balik lagi kalau kita ngomongin apa ya, kalau ngomongin bait suci, terus kita ngomongin ibadah itu nanti ujung-ujungnya ya hati. Iya. Hati-hati menjaga hati. Menjaga hati. Ya itu sih. Oke, menarik, sudah hampir sejam ya kita ya? Hampir sejam. Udah sampai jam ya? Kita mau lanjutin sampai 2 jam. Bisa di pause dulu nanti balik lagi ya. Mungkin dari Dimas nih. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan dan saran nih? Jangan sampai nanti gereja, teman-teman pelayan terjebak dalam konser, dalam ibadah jadi konser nih. Kira-kira apa dulu nih? Sarannya seperti apa? Sarannya kembali ke pribadi masing-masing ya. Kalau misalnya aku aku kasih contoh. Misalnya aku konser di kafe. Itu kan tujuanku apa? Golek duit. Menghibur tamu, sapa ngerti itu tips itu apa. Nah, Bahasa Mas, bahasa. Oh iya. kalau Ada anak editornya. kalau nge-gigs konser di dunia, di sekuler, tujuannya kan cari cuan. Cari cuan, cari fans. Oh benar. Kalau ini menarik di gereja nanti nyari fans. Orang. Oh. Kalau Cumannya tua-tua. Kalau pas di gereja, ya saya memposisikan diri bukan seperti artis. Kalau tadi pas di panggung, di kafe atau di panggung, aku artis deh. Kowe nonton aku, kowe bayar aku. Pas aku ning gereja, pas aku ke gereja, aku sebagai pelayan Tuhan. Tujuanku, tugasku, ya kalau di panggung menghibur kan. Menghibur penonton. Kalau pas di gereja ya
tugasku sebagai pemain musik ya mengantarkan jemaat dan si Mas pemimpin pujian menyanyi. Aku bikin atmosfer supaya bisa mengantarkan pujian kan lebih baik. Itu jadi pinter-pinter kita memposisikan. Lah jangan sampai pas aku nih gereja, aku belakang kayak artis. Wes dadane sanger, kemaki ya. Main elek. Sapa jenenge? Pokoknya pas aku tugas sih kudu perfect. Pas liyane ojo. Nah, itulah. Jadi posisikan kita sebagai apa? Tugas kita sebagai pas di mana? Nah, itulah. Saya sebagai pelaku di dunia ini, di dunia ini, dunia dan dunia lain. Itulah. Menarik ya. Jadi dari Dimas seperti itu buat teman-teman. Jadi harus intinya ke dewasa sih, jadi ya. Jadi dewasa dalam pemahaman, nggak hanya dewasa pribadi, dalam dewasa berpelayanan juga, dewasa bermusik juga berarti penting juga ya nih seperti ini. Dari Mas Bapak, Untuk apa nih? Untuk pesan untuk teman-teman pelayan ataupun jadi gini, kalau buat teman-teman pelayan sih siapkan diri kita. Ya tidak terjebak nih dalam ibadah. Artinya kan bangunlah hubungan sama Tuhan lebih penting. Orang yang sudah membangun hubungan sama Tuhan intim, membangun relationship dengan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan pribadinya, dia itu akan terbawa dalam penyembahan secara benar. Tapi kalau dia tidak punya hubungan intim, pinter main musik tapi di ibadah pun oke, kalau dia tidak punya hubungan relationship sama Tuhan yang baik, akan masalah. Bahkan akan terjebak terus selalu dengan perputaran itu saja. Stuck di situ. Nah, makanya penyembah itu yang dicari kan penyembah, bukan nyanyinya, bukan pujiannya, penyembahnya, orangnya, suaranya. Apa boleh? Nah kalau saya lihat di desa suaranya pas-pasan di jalan-jalan saja, apakah itu nggak menyembah? Kan tidak. Makanya perbaiki kita penyembah untuk kita punya relationship sama Tuhan jauh lebih baik. Setiap hari. Relationship itu kan macam-macam kan. Setiap orang kan punya ruangannya sendiri dan ruanganmu sendiri. Kamu sama istrimu punya ruangan sendiri. Kami punya ruangan sendiri dan bangun relationship itu jauh lebih penting untuk sampai kita menemukan ini loh Tuhan, aku tuh ibadah sama engkau, sama kamu kau konco, kan aku Tuhan sahabat saya sih. Sama kamu kamu. Iya, saya kira relationship itu jauh lebih penting karena jujur ya hari-hari ini orang senang tampil tapi padahal di dalam itu jauh lebih penting. Buat apa kita pintar tampil? Tapi kalau Tuhan muak, nah cuma tahu nggak kenal sampai nggak kenal. Siapa kamu? Lu siapa sih? Nyala. Iya. Tapi kalau kita di dalam itu, saya paling seneng ini. Kalau saya sama keluarga, sama anak istri itu membangun keintiman bersama Tuhan dari keluarga. Sama hubungan kadang-kadang nggak bisa gitar. Aku jujur merasa gitar. Jadi Google itu membantu saya. Apakah Google ini menjadi penyembah saya? Kan enggak. Saya cari kunci Mas maksudnya. Gini saya nyanyi aja untuk ngenakin saya supaya enak untuk menyembah. Tapi intinya saya membangun hubungan. Kami membangun hubungannya sama Tuhan. Mau nanti kalau kesalahan pasti ada loh. Di konser tuh ono-ono ya Mas. Konser pun juga sama toh. Kalau nyanyi kadang-kadang nadane G, pancene overtune, musiknya overtune, kita overtune dhewe kan bisa jadi. Karena emosional. Iya kan namanya kan juga masih manusia, tetapi kalau ketika hubungan relationship kita sama Tuhan baik, Tuhan akan mentolerir semuanya yang hatimu. Maka dari Tuhan lihat hati. Iya. Hati lagi kan Mas. Ini Mas. Iya kayak gambarnya tuh ngene iki kopi. Yang menarik. Walaupun kita yang pelan kadang-kadang ya pingin tampil lagi. Iya, manusiawi. Cuman semakin di sini semakin pingin tampil. Gak juga, yang penting tadi sudah disampaikan dari Dimas juga, dari Mas Woko gitu. Gimana Pastor Eko? Klasik. Bahasa kita klasik. Akan Pastor Eko. Apa ya? Sudah komplit sih sebenarnya. Yang kita ngobrol sekarang itu fenomena yang terjadi ibadah sekarang kayak konser gitu memang terjadi. Kita mau ngaku atau enggak memang terjadi. Cuma ya kita harus balikan lagi. Kita tidak boleh apa ya? Kalau dibilang tidak boleh menghakimi bukan menghakimi. Berapa? Koreksi. Oh iya koreksi.
Ya kita satu sama lain mengkoreksi lah, saling mengingat, saling mengingatkan seperti tujuan kita bikin konten. Oke. Jadi kita melihat fenomena seperti itu, kita harus balik lagi, kita harus melihat semuanya itu dari semua sisi. Kayak yang bilang tadi, kadang gembala, kadang pendeta itu dikasih visi sendiri. Kita nggak bisa langsung, wah ini kayak gini salah. Ya itu kita juga nggak bisa. Cuma kalau ada yang salah ya harus Diingatkan. Gitu. harus Empat mata. empat mata. Dan balik lagi tadi, kayak yang firmannya Pastor John tadi, tubuhmu itu bait suci, maka beribadahlah dengan hidupmu yang dibilang Mas Otto. Beribadahlah dengan tubuhmu dan dengan kemampuanmu. Jangan kamu mengadakan sesuatu yang tidak ada di dirimu, kamu paksakan untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi cara ibadahmu itu seperti apa? Terserah. Yang penting Tuhan melihat hatimu. Oke, thank you. Udah. Sampai berjumpa lagi nanti. Minggu depan seru juga. Oh iya, minggu depan seru juga. Kita tunggu nanti di podcast lah. Podcast. Iya. Seri. Thank you untuk Mas Berkati pelayanannya. Amin amin ya. Tuhan berkati keluarganya. Keluarganya pokoknya kamu mau diberkati gitu ya. Pokoknya semakin berkenan lah. Kalau doanya ruang penghakiman untuk setiap terdakwa adalah semakin berkenan di hati Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita dengar lagi enggak? Oh iya. Oke, thank you. God bless. Kata-kata semua. Oh, kata-kata apa? Kata-kata Mas Brenda. Ngomongin apa ngomong? Mari Mari selesai. Mari menghakimi. Oh.